Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Husein alias Uci, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Dimana pada kesempatan hari ini kegiatan kita adalah melakukan pemupukan pada tanaman pisang. Yang ada di belakang saya ini adalah jenis tanaman pisang kepok. Nah, dimana pada proses pemupukan kali ini kita akan memberi 3 macam, mulai dari pupuk, Sat PT, dan juga katalis pembena tanah. Nah, karena lahan ini, sahabat tani, ini lahannya memang tanahnya cenderung keras dan asin. Di samping itu juga pH-nya juga sering ngedrop. Maka kita memberikan bahan-bahan organik ini untuk mengembalikan tingkat kesuburan tanahnya. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita gunakan, ini di belakang saya ini kita siapkan drum yang kapasitasnya 200 liter. Namun ini hanya kita isi 150 liter saja, ya. Kemudian untuk yang pertama, penggunaan daripada pupuk NPK organik cair ini kita gunakan 1:10. Artinya 1:10 ini untuk air 150 liter kita akan berikan 15 liter daripada pupuk NPK organiknya. Kemudian yang kedua, ini adalah Sat PT. Sat PT untuk fase generatif atau fase pembuahan, di mana Sat PT ini kita buat sudah lengkap dengan insek dan funginya, termasuk juga sudah ada zat antibiotiknya, antivirus, anti jamur, dan antibakterinya. Dan ini kita buat dari bahan-bahan herbal, ya. Kemudian yang ketiga, kita akan berikan ini katalisator atau katalis pembena tanah. Nah, tujuan pemberian katalis ini untuk yang pertama, tanah yang keras ini akan menjadi gembur. Kemudian tanah yang kekurangan unsur hara ini akan merubah agar memiliki kandungan unsur hara karena kaya dengan mikroorganisme. Dan yang ketiga, sekaligus untuk menetralisir tingkat keasaman tanah. Nah, ini tujuannya kita menggunakan katalis ini. Kalau pupuk NPK-nya sudah jelas untuk pemberian nutrisinya. Nah, Sat PT ini sudah ada kandungan untuk hormon auksin, giberalin, dan sitokinin. Cuma yang lebih dominan adalah giberalin dan sitokininnya, ditambah dengan insek dan funginya. Nah, oke sahabat tani, kita akan menggunakan yang pertama ini, kita akan berikan ini. Kita buat untuk pupuk NPK organik ini 1:10. Maka ini sudah kita siapkan, ini 15 liter. Untuk air yang kita siapkan ini 150 liter. Ini akan kita tuangkan. Karena ini kita akan lakukan proses pemupukan ini dengan pola dikocor. Jadi ini untuk dosis penggunaan pupuk NPK-nya kita menggunakan 1:10. Ya, 1 liter pupuk NPK-nya dengan 10 liter air. Maka ini kita gunakan 15. Dan berikutnya kita campurkan Sat PT-nya, Sat PT fase generatif. Ini kita gunakan 7,5 liter. Ya, untuk air 150 liter. Dan ini kita gunakan perbandingan 1:15, ya. Dan ini galonnya memang kapasitasnya yang kita isi ini 15 liter, jadi kita berikan setengahnya. Demikian juga katalisatornya juga kita gunakan 1:15 atau 7,5 liter untuk air 150 liter. Dan ini sepertinya juga masih kurang airnya, jadi ini kita akan tambahkan lagi air putihnya. Lebih kurang ini ada 10 liter. Kita akan tambahkan nanti biar full tangkinya, ya, atau drumnya. Nah, ini bahan-bahan yang kita masukkan tadi kita aduk. Namun ini kita akan tambahkan 10 liter air lagi biar ini tangkinya full. Karena ember yang kita gunakan ini pun juga kapasitasnya 10 liter, jadi ini pas. Nah, seperti inilah sahabat tani setelah kita lakukan proses pencampuran atau pengadukan. Dan berikutnya kita akan lakukan penyiraman atau pengocoran. Nah, untuk pengocoran ini untuk masing-masing rumpun atau pohon kita berikan 10 liter. Namun tergantung besar dan kecil pohonnya juga sahabat tani. Kalau pohonnya usia 1 bulan 2 bulan 4 liter sudah cukup, ya 4 sampai 5 liter. Tapi kalau sudah
pohonnya besar seperti ini, apalagi sudah keluar tunasnya. Nah, ini kita gunakan 10 liter per pohon. Nah, untuk pengaplikasian daripada pupuk NPK organik cair dan juga SAT PT ini harus kita berikan rutin 7 hari sampai 10 hari sekali. Ya, karena ini reaksinya cepat namun habisnya juga cepat, maka harus kita berikan secara rutin. Nah, sahabat tani, untuk lebih efektifnya memang sebaiknya kita menggunakan irigasi tetes. Jadi tinggal kita campurkan di drum, kemudian airnya tinggal kita kendalikan melalui keran, sehingga tidak perlu kita lakukan proses penyiraman seperti ini, terutama kalau kita budidaya tanaman pisangnya untuk skala besar. Tapi ini kita lakukan secara manual, kita lakukan penyiraman. Nah, ini untuk pupuk NPK organiknya, organik cairnya seperti ini. Beda ya dengan pupuk NPK organik padat, itu kita berikan rutin 2 bulan sampai 3 bulan sekali. Tapi kalau pupuk NPK organik cairnya ya kita berikan 7 hari sampai 10 hari sekali. Nah, ini tanaman pisang kepok. Ini belum kita pupuk dengan pupuk kimia sama sekali. Ini kita hanya menggunakan pupuk NPK organik ditambah dengan SAT PT dan juga pupuk NPK organik padat. Ya. Dan inilah hasilnya. Ini kebetulan lahan saya ini sangat panas sekali, sahabat tani. Ini suhunya mencapai 35 derajat Celcius. Apalagi ini berdampingan dengan tambak, dekat dengan pantai. Ya, jadi tanahnya itu udah ini mengering. Nah, seperti ini alhamdulillah, tapi tanamannya tetap sehat. Apalagi ditambah udaranya juga cukup kencang ya. Makanya ini daunnya juga kelihatan ada yang robek. Nah, sahabat tani, untuk proses pembuatan daripada SAT PT yang lengkap dengan insek dan funginya, juga terdapat SAT anti jamur, antivirus, dan antibakteri, serta juga ini SAT antibiotik. Ini videonya sudah kita buat, termasuk juga cara membuat pupuk NPK organik ini. Ini juga sudah kita buat videonya, nanti bisa dicek, sudah kita buat video lengkapnya. Dan katalis pembedah tanah. Nah, katalis pembedah tanah ini sangat berperan penting dalam rangka untuk menyuburkan tanah, karena aktivitas daripada mikroorganisme serta zat-zat yang mengandung di dalamnya ini dapat bekerja untuk menyuburkan tanah kita. Di samping itu agar lahan atau tanah kita pH-nya tetap stabil, ya. Kemudian juga ditambah dengan pergerakan daripada mikroorganisme ini, tanah yang tadinya keras menjadi gembur, serta tanah yang kekurangan kandungan unsur hara juga menjadi kaya dengan unsur hara. Nah, ini kenapa kita padukan daripada 3 bahan ini yang semuanya adalah organik. Karena ini kita bercocok tanamnya, kita kembali kepada alam, yaitu dengan memanfaatkan bahan-bahan organik untuk menjadi sumber nutrisi bagi tanah dan tanaman kita. Oke sahabat, tadi saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.